Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi TWK CPNS 2023 dan kali ini materinya berjudul Makna Lambang dan Pengamalan Pancasila di Kehidupan Sehari-hari atau di Keseharian. Yang pertama kita akan membahas makna lambang Pancasila. Burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Burung Garuda berwarna emas berkalung perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila. Burung Garuda tersebut juga mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sebelahnya, yaitu gambar burung Garuda. Burung Garuda merupakan raja dari segala burung yang juga dikenal sebagai burung sakti elang Raja Wali. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain yang di bagian lehernya ada 45 helai bulu ya di bagian leher yang artinya adalah tahun 1945. Kemudian di bagian sayapnya ada 17 helai pada masing-masing sayap. Kemudian di dalamnya ini ada simbol dari Pancasila. Ada bintang, kemudian kepala banteng, pohon beringin, juga kalung ya, rantai, kemudian ada padi dan kapas. Kemudian burung Garuda juga mencangkram pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut penjelasan lengkapnya tentang makna lambang Pancasila. Yang pertama adalah bintang tunggal. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut. Bintang tunggal ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian tengah terdapat latar berwarna hitam yang bisa teman-teman lihat di bagian sampingnya ada lambang dari semua sila yang melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Jadi, warna berlatar hitam pada gambar bintang melambangkan warna alam asli yang dimiliki oleh Tuhan. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Selanjutnya, sila kedua, lambangnya adalah rantai emas. Di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang memiliki keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Jadi, karena bentuknya itu saling terkait, teman-teman bisa mengingatnya sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, rantai emas melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut untuk sila ketiga, yaitu dilambangkan dengan pohon beringin. Persatuan Indonesia, jadi kita bisa bersatu yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pada bagian kanan atas terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai
Negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Jadi, pohon beringin itu merupakan lambang dari sila ketiga atau Persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah kepala banteng. Simbol kepala banteng yang berada di bagian kiri atas melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Jadi kepala banteng, kenapa banteng? Karena filosofinya banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Ya, jadi sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Selanjutnya yang terakhir adalah sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila, yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang, yaitu pakaian. Jadi padi dan kapas melambangkan sila kelima. Selanjutnya, materi kedua kita akan membahas pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah kita harus membiasakan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah dengan rajin. Yang kedua, membiasakan berdoa tiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas, misal saat makan, tidur, atau bepergian. Yang ketiga, tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan tertentu. Yang keempat, saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Yang kelima, memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Yang keenam, saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda. Artinya, kalau sila pertama ini kita lebih menghargai perbedaan agama, kemudian kita bertoleransi, saling menghormati walaupun berbeda agama, dan juga membiasakan kita untuk membiasakan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah dengan rajin, dan juga membiasakan berdoa untuk setiap kegiatan yang kita lakukan, sebelum dan setelah kegiatan yang kita lakukan. Jadi itulah pengamalan dari sila-sila atau nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Selanjutnya kita akan membahas pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain, saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Menghormati guru dan menghargai teman. Mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara, dan tidak melakukan bullying. Jadi kalau pengamalan dari sila kedua, kita lebih menghargai orang lain, tidak membeda-bedakan orang, tidak semena-mena terhadap orang lain, menghormati guru dan teman, juga mengakui semua orang mempunyai kedudukan yang sama, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara. Itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Selanjutnya adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, atau Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap cinta tanah air. Yang kedua, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Yang keempat, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain.
Yang kelima, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, menggunakan posisi jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Dan berteman tanpa membedakan status sosial ekonomi, agama, suku, ras, dan golongan. Jadi, kalau sila ketiga kita lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama, anak mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua, dan orang tua mau mendengarkan dan menerima saran dari anak. Mengikuti pemilihan kepala daerah, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga RT dan RW. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama lewat jalan musyawarah. Yang keempat, berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan, bukan hanya secara langsung seperti demonstrasi, tetapi juga menggunakan media cetak maupun media sosial resmi milik pemerintah, dan tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Itulah pengamalan dari nilai-nilai Pancasila sila keempat. Kita lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Yang terakhir adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kelima, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengamalannya yang pertama adalah menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai peranan masing-masing anggota keluarga. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan jangan melemparkannya kepada orang lain. Yang keempat, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Yang kelima, saling membantu dan mendukung antar anggota keluarga. Jadi, teman-teman harus memahami masing-masing dari sila ini punya pengamalan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, dan ini banyak ditanyakan dalam soal, ya, bagaimana pengimplementasian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila ini. Oke, sekian materi yang dapat disampaikan terkait dengan makna, lambang, dan pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.